Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama aku, Neneng dari rumah aja. Seperti biasa kita ditemani oleh Bu Dokter Erma dari mana dia? Dari WFO mana Anda? Oh, WFO, dia sudah di dari kantor ya hadirin? dari kantor nih, Oke Bandung, deh, saya Bandung. masih di rumah aja karena udah sore. Tadi ke kantor juga sih. Oke, Oke guys, pasti pada kangen kan? Kita udah lama banget nggak ngonten. mati suri karena kesibukan masing-masing. Karena Bu doktornya kan dia udah berjuang di garis finish gitu. Dia mau rehat dulu, tarik nafas dulu gitu ya. Ya jadi saya juga menyesuaikan walaupun energi saya sih rasanya sih nggak pernah habis. Nah hari ini kita mau bahas apa? Nah sebetulnya yang paling update hari ini terkait dengan masih tentang coronavirus ya, tentang virus corona yang sampai saat ini masih me memang pada hakikatnya dia tidak akan pernah hilang kan di muka bumi ini gitu ya. Jadi kecuali sampai dengan kitanya sendiri yang memang sudah bisa imun terhadap virus itu. Jadi kita mau menghilangkan itu tidak mungkin, tetapi kita bisa beradaptasi terhadap keberadaan itu dengan menjaga. Tapi memang penjagaan itu rasanya harus terus menjadi sesuatu hal yang kita pelajari terus. Karena ini kan jenis virusnya tuh baru, ya nggak sih? Bukan virus yang Ya, sebagaimana sudah pernah terjadi gitu. Walaupun memang pernah dulu ya kan tentang virus Spanyol yang dulu pernah menewaskan begitu banyak jutaan orang gitu ya di abad lalu ya, 100 tahunan yang lalu gitu. Persis ya kayaknya 100 tahun lalu gitu. Nah, kira-kira apa nih updatean yang terbaru yang harus kita ini juga tambahkan referensi kita untuk menyesuaikan, mungkin ada perlengkapan tambahan atau mungkin ada sikap tambahan baru yang harus kita sesuaikan gitu. Salam Bu Erma. oke. Ya, jadi memang ya seperti dikatakan bahwa virus virus ini adalah jenis baru, penyakit ini juga sesuatu yang baru begitu kan. Jadi pengetahuan kita terhadap penyakit ini pun terus-menerus berkembang. Dari yang dulu awalnya banget WHO bilang, oh masker itu nggak perlu dipakai kecuali Oke. sama orang yang sudah jelas-jelas sakit, merasakan Iya. demam, flu, dan sebagainya. Kalau yang sehat sih nggak usah, nggak perlu. Tapi ternyata nyatanya gitu ketika dia menemukan bahwa oh ada penelitian yang menunjukkan adanya droplet gitu ya. Droplet itu juga bisa juga dipancarkan oleh orang yang OTG, maksudnya orang yang baik-baik saja pun bisa gitu kan Yang merasa sehat ya. menularkan dengan cara droplet ya. Oh oke, berarti sejak saat itu direvisi sama WHO. Oh kalau gitu berarti harus ya masker itu harus digunakan baik yang sehat maupun yang sakit. Nah, kemudian tapi WHO masih berpegang teguh bahwa penularannya itu hanya droplet aja kok. Droplet itu artinya ketika seorang itu mengeluarkan sesuatu dari apa ya? Dari mulutnya ya. Jadi bisa bersin, bisa apa batuk, terus apalagi ya apapun lah gitu yang sesuatu yang keluar dari mulut gitu ya. Maka itu bisa menjadi media penularan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya seiring dengan waktu itu fase-fase awal itu juga sudah banyak kajian mengenai airborne gitu kan. Maksudnya bahwa Oh iya. ternyata meskipun dia nggak batuk gitu ya, meskipun seorang itu nggak batuk dan dia jaraknya lebih jauh dari 2 meter, sekitar lebih dari 1 meter atau 2 meter dari orang tersebut, itu bisa nular kok gitu. Ternyata bisa nular juga gitu di ruangan gitu ya, di ruangan yang tertutup gitu kan, terus AC, nggak ada ventilasi udara yang keluar gitu, nggak ada ventilasinya, nggak ada ya sirkulasi udaranya masuk dan keluar lewat jendela itu nggak ada. Nah ternyata itu bisa nular juga meskipun orang itu nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya dia tuh nggak mengeluarkan sesuatu Nggak gitu. takut ya kan? Nggak Artinya takut. ketika dia bernafas pun ya masuk dan Ya. mengeluarkan udara, maka ada yang namanya aerosol, partikel-partikel itu gitu ya yang dikeluarkan lewat udara tersebut, itulah yang dibawa oleh udara tersebut gitu ya. Kemudian dengan Kemana-mana. jarak yang lebih jauh gitu ya, apabila Daripada 2 tidak meter ada ya. apabila dia tidak ada angin yang menghempaskannya, maka dia bisa otomatis orang yang berada di
ruangan yang sama tadi, itu dia tertular gitu ya. Bisa, ya kan itu serem banget gitu. Artinya memang ada bukti-bukti bahwa virus ini berarti juga ditransport gitu ya, disebarkan melalui udara tersebut, yang namanya airborne gitu. Tapi WHO masih bersikukuh, ini belum valid, kesimpulannya belum solid gitu riset-risetnya. Jadi dia belum mengeluarkan tapi memang statement. ditemukan. Ya, Tapi tapi terus artinya kan ditemukan. Dan makin lama makin banyak kan. Makin lama penemuan-penemuannya makin banyak. penemuannya makin Ya, banyak betul. gitu. Artinya Akhirnya, sebenarnya, ya gimana? artinya bukti-bukti itu sudah mulai dikumpulkan para ilmuwan, gitu loh. Dikumpulkan, makin banyak, fakta-faktanya makin banyak. Nah, beberapa waktu yang lalu, WHO menerima surat yang isinya warning atau semacam kayak apa ya, petisi dari para ilmuwan, ratusan ilmuwan yang mendesak WHO untuk mengeluarkan statement bahwa virus ini tuh jauh lebih berbahaya dari penemuan sebelumnya yang hanya melalui droplet. Karena sekarang ada fakta bahwa dia disebarkan melalui udara juga. Seperti itu. Nah, itu fakta dan itu terbaru. sudah pernah dibahas ya, sudah pernah dibahas di webinar ini 8 ya nggak sih sama Mapin waktu itu ya? Iya, bulan Mei. Bulan Mei kita sudah membahas tentang bagaimana mekanismenya gitu ya. Terus seberapa jauh dia bisa dan seberapa lama siklus hidupnya ketika di udara, 3-4 jam seperti itu kan. Jadi memang pada saat itu selain dia ada nempel di medium tertentu, tanah dan sebagainya, juga dia ternyata juga ketika dia berubah menjadi aerosol di udara, dan ketika nggak sengaja orang menghirup aerosol tersebut, ya kan, maksudnya udara yang mengandung aerosol, nah itu dia, makanya dia bisa juga tertular. Ya cuman memang kan nanti ada resiko-resiko ya, maksudnya sudah dilevelkan gitu, resiko sedang, resiko tinggi, resiko menengah, ya gitulah, rendah. Tapi mari kita sama-sama samakan persepsi dulu kali ya. Maksudnya artinya gini, WHO itu dalam hal ini bukanlah sekedar dia itu memberitahu gini ya, ini sebuah virus yang berbahaya gitu. Nah, jadi oleh karenanya kalau Anda memakai masker, jaminan bahwa Anda akan selamat, itu sebenarnya nggak gitu. Jadi misalnya anjuran untuk memakai masker atau ditambahkan lagi dengan anjuran untuk tidak berlama-lama misalnya di ruang tertutup ya. Karena kan memang awalnya penemuan itu dari bertambahnya kasus orang-orang positif yang berada di satu ruangan yang sama, terutama mungkin di ruangan ber-AC kan otomatis ya udara tuh muter-muter di situ ya. Kayak kita sakit flu biasa kan kalau berada di ruang AC kan emang biasanya ketularan ya satu sama lain gitu. Nah itu juga berarti tetap berlaku seperti pemerintah memberlakukan terkalahkan. Nah itu tuh harus benar-benar kita gimana ya? Kira-kira apa sih gitu loh? Apa mereka itu tidak memahami bahwa penemuan-penemuan ini adalah dalam rangka menyelamatkan hayat hidup manusia gitu ya? Tadi berhenti suaranya sama sekali nggak kedengeran. Jadi ngulang lagi. Oke, jadi artinya kan banyak sih misalnya pemberlakuan PSBB gitu ya. Atau misalnya penganjuran, misalnya awalnya kan masker kain. Sekarang kayaknya masker kain juga kalau untuk ruangan tertutup tidak cukup, ya. Kayaknya kita harus pakai masker medis kalau di ruangan tertutup misalnya yang bersirkulasinya buruk, misalnya pakai AC atau mungkin kurang ventilasi udara atau tidak masuk aliran udara begitu kan. Itu otomatis harus kita jaga begitu ya. Dan berarti kita saat ini tidak aman untuk berada dalam kumpulan-kumpulan gitu ya. Karena Ya, nah betul. maksudku apa yang membuat kita harus sama-sama aware gitu. Kenapa orang-orang misalnya pada saat pemerintah mencabut PSBB gitu, mereka bahagia aja gitu keluar rumah gitu, aduh nih udah kesal banget gitu. Kenapa gitu ya? Kayaknya ada apa sih sebenarnya gitu, kenapa kok bisa begitu gitu, apa yang salah gitu. Padahal sebenarnya WHO, teman-teman peneliti gitu, tim medis itu kan
sudah sama-sama bersinergi gitu agar kita ini banyak manusia di dunia ini yang selamat kan inginnya begitu seluruh dunia aku rasa ya nggak sih? Iya, iya. Ya, itu benar sekali ya. Jadi memang iya benar tadi resiko yang tertinggi itu ada di ruangan tertutup yang ventilasi nggak ada gitu kan, dan yang paling ya saya kira yang paling resiko tinggi itu rumah sakit ya kan, karena semua virus ada di sana gitu ya, semua jenis virus dan ruangannya Jadi tertutup juga, intensitas juga ya AC, intensitasnya ya ya kalau di rumah mereka sakit ya. mereka yang Ya lama terpapar kan panjang paling tinggi ketemunya itu kan, dan paling ya lama, paparannya. interaksinya juga paling banyak gitu dengan orang-orang yang Hmm. menderita berbagai Ya, penyakitnya itu sebenarnya sangat tinggi gitu. Karena itu APD itu kan benar-benar harus berlapis-lapis tuh memang tenaga medis gitu ya. Atau orang biasa yang ketika dia di rumah sakit dia mesti aware soal itu. Apapun gitu, meskipun dia hanya berobat sakit gigi atau apa, tapi dia ada di suatu tempat yang resikonya tertinggi gitu. Resiko tertinggi itu harus dipahami gitu ya. Karena dia memenuhi semua kriteria kan. Kriteria yang ber-AC, tertutup, dengan orang-orang yang kebayang nggak dia punya kontribusi setiap orang itu ada virusnya gitu. Jadi kalau kita ke sana itu jumlahnya itu paling maksimal lah bisa dikatakan begitu di udaranya ya, di airborne-nya gitu. Jadi memang itu harus kita hindari itu rumah sakit gitu. Kalau bisa kita tidak perlu datang lah ya ke rumah ya, sakit gitu yang ya. nggak mendesak ya, nggak Kalau nggak penting-penting banget mendesak gitu ya. ya makanya Keluar. wajar bumil gitu ya untuk periksa. Maksudnya bumil itu termasuk di dalam kelompok yang rentan itu juga karena ketika dia hamil juga drop gitu kan secara imunitasnya gitu karena dia harus berbagi dengan kandungan. Jadi memang dia orang yang paling rentan dalam hal ini selain yang lanjut usia dan yang punya penyakit gitu soal Ya, imunitas ini. Karena memang virus ini kan hanya imunitas yang bisa menghadapinya kan. Nggak ada obat gitu dan sekarang belum ditemukan vaksin. Jadi memang hanya satu-satunya itu mengandalkan imunitas itu. Dan memang ada satu hal sebenarnya yang menarik bahwa berbagai paper menyebutkan imunitas orang Indonesia itu tertinggi sebenarnya di seluruh dunia gitu ya. Imunitas orang ya, Indonesia benar, secara benar, genetik benar. kan, secara genetik Ya. itu bisa dikatakan secara ras juga bahwa paling kebal gitu ya, paling kebal. Tapi kan nggak menjamin juga kan. Nggak menjamin gitu. Apalagi kalau misalkan tadi itu kita nggak aware, nggak tahu bahwa ada resiko-resiko tertinggi di tempat-tempat tertentu dan juga sikap gitu. Sikap maksudnya ya itu kerumunan itu kan mau nggak mau deket banget kan, ya kan? Dan kita dan kita istilahnya nggak apa ya nggak sadar bahwa saking deketnya itu kita akan menularkan droplet gitu loh ke orang-orang terdekat kita seperti itu. Makanya kerumunan orang itu sangat dihindari. Karena sekarang udah mulai lagi aduh, kenapa keluar tiba-tiba? Nggak tahu. Emang kamu keluar? Agak. Masalahnya tadi Enggak. ke save nggak? Iya ya udah ngerekord lagi ya, starting record Ya belum nggak dong. tahu lah. Nanti kalau di end Ya, yang tadi tuh ke bagian yang tadi tuh masih kerekord nggak? Masih ngelanjutin apa nggak? Ya udahlah. Ya udah yang awareness-nya aja. Iya. Nanti kan bisa Ya, dikatai di depan. oke. Berarti kan gini ya, terkait dengan coronavirus yang sekarang memang belum tahu akan berakhir di tahun keberapa ya. Mungkin yang jelas ya, kita kan sekarang lagi banyak wacana nih tentang misalnya sekolah, kehidupan harus kembali normal gitu ya. Tapi kan tentu dengan definisi normal yang tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya atau kembali seperti sedia kala gitu. Kenapa? Bukan keadaan dunia ini yang akan menjadi berubah begitu kan, tetapi justru diri kita, sikap-sikap manusia kita yang harus mulai berubah terhadap kepentingan zaman. Kenapa? Karena begini, bisa jadi satu yang orang misalnya meremehkan kemarin ya yang lagi ribut tentang bagaimana warga negara yang dia ribut banget mengecam tentang kebebasan untuk tidak pakai masker di salah satu negara yang itu semuanya bicara tentang bagaimana Tuhan saja begitu kan membebaskan bagaimana Anda sebagai pemerintah karena memang dia menolak misalnya memakai masker ataupun karena ada pembatasan-pembatasan lain gitu ya seperti lockdown dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ya artinya gini bisa jadi ya karena orang tuh sampai sebegitunya misalnya tidak mau kan bisa jadi satu karena tidak mungkin tahu iya, tapi tidak menyadari bahwa itu
tidak mempercayai mungkin bisa jadi. Benar gak sih? Nggak Iya percaya bisa. gitu. Enggak, Sedangkan kepercayaan itu, fenomena tidak percaya itu sesuatu yang bisa lazim terjadi. ya, Saya tidak menyebut kasus yang sangat viral akhir-akhir ini, tapi ada gitu ya, ada asumsi atau ada dugaan bahwa semua bermula dari ketidakpercayaan. Jadi ya, yang ribuan kena itu, ribuan di sebuah klaster, ya kan, di sebuah klaster, suatu pendidikan institusi kenegaraan gitu, itu karena mereka nggak percaya masker itu menyelamatkan. Dan mereka kan begitu ya, mereka kan kehidupannya karena itu sifatnya berasrama, jadi kan nggak mungkin kalau nggak berdekatan di semua kegiatan, ya satu ruangan senam juga satu bareng, apa ruangan, bareng, segala macam bareng gitu, kolosal semua gitu. Dan mereka memang nggak maskeran gitu, karena nggak percaya bahwa masker itu bisa efektif gitu ya, melindungi dirinya dan melindungi kawannya, istilahnya gitu ya. Ya memang mereka secara fisik sehat, secara pastilah itu karena latihan setiap hari gitu kan, latihannya memang kuat gitu secara fisik, dan mungkin imunitasnya juga tinggi, dan tapi kan mereka punya potensi menularkan, itu yang jadi masalah kan. Kalau mereka nggak maskeran, mereka bisa menularkan ke penduduk sekitar, itu yang dikhawatirkan kan. Bukan kepada mereka sendiri, karena kalau mereka sendiri sih udah latihan segala macam. Mungkin kuat lah, ya Kuat lah dari sisi itu, namanya oke, nggak masalah. Tapi kan ya. ini berarti resikonya sangat tinggi ketika dia punya potensi menularkan kepada orang yang imunitasnya rendah atau nggak sebagus fisiknya seperti mereka. Nah, maksud saya itu kan berasal dari atau berawal dari ketidakpercayaan. Bahkan mungkin ketidakpercayaan bahwa virus ini ada. Yes, bisa jadi. Sehingga ini langsung kaget gitu. Wah, teridentifikasi segitu banyak gitu. Positif semua kan, Biswa. Jadi berarti kita bisa garis bawahi ya bahwa ketidakpercayaan tentang itu ada unsurnya gitu, ada unsur tidak percaya sepenuhnya ya. Artinya kalau mungkin mereka lihat gitu fenomena yang begitu banyak korban, tapi kepercayaan tuh belum penuh masa gitu, sih, belum masa sih itu karena itu? nanti masa ya, sih apa kita kan kita kuat gitu ibaratnya. Iya. Berarti yang pertama tuh tentang kepercayaan terhadap informasi-informasi yang mereka terima, yang diterima. Yang kedua berarti ada sikap yang apa ya, bukan meremehkan ya dalam hal ini, tapi lebih kepada terlalu pede bahwa betul. ya udahlah biarin aja gitu, biarin aja ya, mungkin itu prinsip tawakal dalam hal ini ya, biarin aja lah virus itu nanti juga kita kuat kan, biasanya juga flu dan lain sebagainya Takdir, kuat kalau ya. udah takdir mah kan gitu. Nah, tapi kan itu juga harus dikaji lagi karena tawakal itu kan tidak seperti itu. Bahkan hadis menyebutkan kan kalau ada wabah di suatu tempat itu kamu jangan mendatanginya, dan kalau itu terjadi di tempat kita pun jangan keluar gitu. Artinya apa? Menjaga keselamatan orang lain itu adalah perintah gitu dari ibaratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memelihara kehidupan diri kita, menyelamatkan diri kita, sebenarnya kita menyelamatkan umat. Misalnya ada satu orang yang terkena, tapi dia menjaga untuk tidak menularkan kepada orang lain, kan ketika dia menjaga dirinya, otomatis dia akan menjaga orang lain gitu. Yeah. Kenapa bisa sampai menyebar kemana-mana? Karena kan mereka tidak percaya dan tidak merasa perlu untuk menjaga orang lain gitu. Nah ini loh apa ya, sense of kepedulian ya terhadap orang lain. Biarlah gitu kalau misalnya kita menganggap bahwa diri kita kuat, kita nggak akan terpapar misalnya ya. Jadi bebas begitu, oke gitu untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita harus berhadapan dengan orang lain, kita harus membutuhkan sebuah kesadaran bahwa apa? Bagaimana kalau kita membawa atau merugikan orang lain kan di sana gitu loh. Iya, Jadi betul. gimana nih kira-kira apa yang harus kita Kesadaran. Kesadaran seperti ini apa gitu? memang sangat penting ya, dan memang nggak selesai dalam apa ya, maksudnya hanya pemerintah doang yang ngomong Ya, betul. atau jadi benar-benar harus ya, saya ngelihat Tokoh-tokoh aja ya misalnya agama aja gitu ya, ya, tokoh-tokoh doang. saya lihat aja misalnya fenomena di Kota Bandung lah ya. Ya di awal dulu masih nggak ada orang maskeran, jarang banget orang keluar maskeran gitu kan. Terus saya lihat kan bagaimana misalnya Agim sebagai tokoh yang sangat disegani, sangat dihormati itu mengetok pintu, istilahnya beliau tuh turun gitu bawa toa, terus datang ke orang-orang yang berkerumun gitu ya untuk membubarkan mereka supaya nggak ada orang-orang yang di warung kerumunan dan sebagainya, itu menyadarkan sambil pakai masker dan sebagainya. Itu artinya di situ baru masyarakat merasa, oh beliau aja yang ustadz
kan gitu, sampai segitunya gitu. Dan beliau kan tokoh sentral gitu di Kota Bandung yang sangat sangat disegani gitu. Menurut saya, ketika seorang tokoh sampai seperti itu, kemudian masyarakat itu memang masih puritan gitu ya terhadap tokoh agama, terhadap tokoh spiritual seperti itu, maka akhirnya apa? Terketuk juga. Akhirnya mereka sadar kan. Sekarang juga udah ya, saya sih lihat dari sisi ini aja di sekitar rumah itu mereka udah kemana-mana udah maskeran, anak kecil aja maskeran dan sebagainya itu udah nggak, maksudnya nggak jarang lagi ditemui di Kota Bandung. Jadi butuh adanya tokoh-tokoh seperti itu menurut saya, gitu ya. Misalnya di mana lagi? Ya kalau di Jawa Tengah tokohnya Sultan. Ketika Sultan bicara, memberikan pengumuman, pidato yang sangat karismatik begitu. Nah saya yakin gitu ya, penduduk di Jogja itu sangat takzim kan, jadi mereka sangat patuh nurut dengan itu. nurut deh. Nurut gitu, nurut. Nah mungkin ya saya nggak mau bilang Jawa Timur, tapi kasusnya memang sangat berbeda gitu ya. Jawa Timur kan, ya mana tokohnya gitu yang bisa di ini gitu ya. Ya mungkin wali kotanya gitu ya, tapi wali kotanya juga ya saya lihat juga kerepotan dalam hal ini. Iya maksudnya ya karena boneknya itu kan, jadi mereka nggak peduli. Istilahnya kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya gak wedi matane wong gitu. Jadi tidak takut pada siapapun gitu loh, tidak takut dan tidak segan sebagai pada orang siapapun. Jawa Timur ya. Iya, jadi saya juga merasakan ada apa ya, masyarakat tuh harus ada yang disegani dan percaya, itu penting gitu loh. Tokoh-tokoh sentral itu juga harus bergerak. Kalau enggak ya susah gitu. Ada usulan waktu itu ya yang ada dari keluarga tentara mengusulkan gitu ya, beliau tokoh di ABRI begitu kan, tapi udah pensiunan ABRI gitu. Beliau sampai mengusulkan begini, jadi kalau di seluruh kota di Jawa Timur itu dipasang aja, ada diputar suaranya Bu Risma itu yang teriak-teriak menyuruh orang pakai masker. Ya itu kan berarti kayak ya emang butuh kan, butuh ada orang yang teriak-teriak yang ngingetin supaya pada pakai masker dan pada takut gitu. Jadi seakan-akan mengondisikan orang tuh takut dan akhirnya disiplin gitu loh. Ya memang rasa takut dulu kan yang muncul, baru dia tergerak jadi kan gitu, gitu istilahnya. Ya, dan yang selanjutnya adalah persoalannya mereka itu kurang mengetahui atau mungkin tidak mengetahui ya terhadap kasus-kasus yang nyata gitu. Yang nyata-nyata bahwa orang yang sudah terinfeksi itu apa kesulitan nafas yang mereka alami gitu kan, apa yang mereka rasakan gitu kan. Itu jadi akhirnya apa? Udahlah gimana takdir aja kalaupun saya harus gitu kan ibaratnya ya. Dan padahal kan seperti ini ya, kalau orang tuh bisa takutnya karena dia merasa ngeri. Dan itu kan karena informasi gitu. Apa mungkin informasi yang disampaikan kepada mereka itu salah atau gimana gitu loh. Ya, ini bagian perlu daripada perlu ekspos dari gugus tugas tuh perlu ada kayak apa ya, kan ada ya informasi itu ada 3 jenis kan, memberitahu atau menjelaskan, kemudian ada yang mengingatkan dan ada yang mencerdaskan. Nah, itu ada ketiga-tiganya harus ada sisi itu. Nah, gugus tugas, sebagai gugus tugas, kan udah ada tuh gugus tugas COVID, itu harus merangkum ketiga hal itu. Nah, mungkin yang tadi dimaksud itu warning-nya kurang. Yang menakutkan atau mengingatkan reminder itu kurang gitu. Jadi orang... Ya kita tahu dong. Ya, mestinya kan kalau dia terekspos bahwa sakit tuh begini loh, kalau kena COVID, begini, sampai gitu. Yang paling parah begini, nah itu kan orang jadi akhirnya gitu, ada di alam kesadaran mereka bahwa informasi itu begitu menakutkan buat mereka sehingga mereka tergerak kan gitu. Nah itu saya kira memang kurang sih. Jadi selama ini aja dapat info COVID cuman seruan-seruan aja kan, himbauan. Iya. Dan itu PR ya. Maksud aku kalau gugus tugas itu ibaratnya ada tugasnya ya. Cuman kan kayak kita lihat ya informasi misalnya di media sosial, di media ini gitu ya, di media mainstream gitu kan. Kita suka lihat juga bahwa apa ya? Kadang-kadang tuh masyarakat ada juga yang misalnya ada sebuah pernyataan yang menyatakan bla bla bla, bolehlah begini, jadi itunya yang dikasih headline gitu kan. Jadi misalnya gitu kita orang Indonesia mah kuat, misalnya ya kita mau begini aja juga nggak apa-apa gitu, terus tiba-tiba itunya yang jadi viral gitu kan. Seperti itu juga bagian daripada jangan sampai kita menjadi bagian daripada menyebarkan informasi yang tidak benar dan mencelakakan orang lain. Itu kan dosanya berlipat-lipat gitu kan. Mungkin kita tidak mencelakakan dia melalui penularan, tetapi kita mencelakakan dia dengan pemahaman yang buruk.
itulah gitulah kesesatan, itulah kesulitan dan yang bisa jadi menyesatkan dia gitu kan, dan menularkan kepada orang lain, berapa banyak yang terinfeksi, dan itu kasat mata di luar pemikiran dan penglihatan kita gitu kan. Nah cuman ginilah, kita lah anggap misalnya mungkin apa karena tingkat pendidikan kali ya, apa yang kurang aware itu kan, misalnya kayak banyak di mana gitu kan yang saya kira kurang. institusi pendidikan juga bisa membantu sih dalam hal ini ya. Jadi agen-agen peubahnya atau agen-agen informasinya itu bisa dari anak-anak, gitu. Dari anak-anak itu yang mengingatkan misalnya gitu. Kalau mereka tumbuh kesadarannya di yang terdidiknya, maksudnya ya anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA-nya lebih aware, dia akan memberitahu ke orang tua mereka kan, yang misalnya pendidikannya hanya lulusan SD seperti itu ya. Jadi ya itu berarti tanggung jawab kita semua ya. Maksudnya kita juga semua, harus ya jangan nunggu pemerintah lah. Kita tahu pemerintah juga repot ya, terutama apalagi anggaran lah. Ya nggak mungkin lah kayak pemerintah misalnya membuat gugus tugas baru itu kan dana lagi gitu. Sedangkan saat ini aja udah kerepotan banget gitu dengan keadaan secara anggaran gitu. Jadi oleh karenanya berarti apa sih kira-kira yang harus kita sesuaikan ya? Yang pertama kan dulu dari mulai masker ya. Masker itu bisa meminimalisir ya kan, meminimalisir droplet yang pertama. Terus yang kedua, berarti kalau untuk ruang tertutup pun memang sih minimalisir dropletnya juga kalau kita maskeran. Tetapi kalau di ruang tertutup kan berarti intensitas waktu kita tidak boleh lama-lama, ya nggak sih? Ya, nggak boleh lama apabila bersama dengan orang lain. Ya, apalagi kalau jumlahnya banyak. Ya. Nah, kecuali mungkin kalau misalnya di area terbuka gitu yang agak jauh-jauhan gitu sih masih memungkinkan, jangan karena ada angin ya, gitu kalau ya. tertutup kan harus ada, kan maksimal 5 orang ya. 5 orang dengan jarak satu orangnya sekitar 1-2 meter itu dijaga. Cuman ya susah ya kayaknya kalau aku lihatin ya di tempat ya itu harus ada di tiap kantor, gitu ya. harus ada SOP pengaturan protokol ya, protokol. Artinya gini, jangan sampai kalau sudah terjadi yang positif baru kita sadar ya, gitu tempat pertama kan yang paling beresiko itu rumah sakit. Yang kedua itu adalah institusi pendidikan. Jadi kampus, ya bayangin aja satu angkatan 900 orang gitu. Mau gimana gitu kan kalau seandainya masuk gitu ya. Dan ngaturnya juga susah kalau misalkan harus di shift apa. Ini seratusan orang gitu. Kalau guru kalau SMA, SMP, SD masih mending sih ya masih bisa lebih sedikit diatur. tapi banyak juga banyak juga ya itu intinya cuman pendidikan kan mereka bisa diatur tapi kan kedisiplinannya belum artinya ini kalau di depan kita kan anak itu belum terbentuk namanya juga anak SMP atau SMA ya gitu. Oke, jadi yang paling rendah memang kantor, tapi ya kantor juga ya punya resiko juga sih. Makanya harus diatur juga. Karena ada lalu lalang. Iya. Oleh karenanya ya selain dari kita memperhatikan bagaimana protokol kesehatan ya di mana-mana gitu, berarti kan kita juga harus menambah perlindungan ya nggak sih? Perlindungan kita ini harus lebih-lebih apalagi di ruang tertutup ya. Di ruang tertutup itu kita memang harus pakai masker gitu dan maskernya itu kayaknya masker kain sudah nggak cukup deh kayak kalau gitu. Udah berlapis. Ini saya aja masih pakai masker aja nih kan yang satu lapis ya ini. Kecuali kan kalau di kantornya cuma sedikit gitu kan orangnya gitu kan pasti memungkinkan luas areanya, tapi kalau di kantornya ketemu lagi banyak orang gitu otomatis kita harus nambah perlindungan facial gitu. Juga saya sebenarnya perlindungannya udah 2 nih dari sini ya dari sini ini ya masker dan ya masker ini kan di sini ditali lagi terus di sini pakai ini kan ya walaupun engap banget ya gerah banget itu tau gerah banget tuh ngerasain karena kalau dibuka maskernya emang sedap ada udara tapi droplet tetap keluar. Betul, gitu. Jadi ini untuk menghindari droplet. Kadang kalau ya harus bicara kan supaya bicaranya jelas dan ini ini nggak apa-apa gitu dibuka gini. Tapi kan istilahnya ini masih ada penghalang. Jadi insya Allah masih aman gitu. Kita nggak akan nyebarin ke
rekan kerja kita gitu, kolega kita gitu. Ya. Makanya pentingnya dual begini tuh begitu gitu. Dan Kadang-kadang itu begitu. juga penting untuk kita tuh dari apa? Dari aerosolnya gitu Iya. loh. Jadi Dan si APD katanya itu sama. ini nggak bisa di sini ya, sekarang dia nanti terekspos di bagian sini, dan ini kan keringetan. Jadi ini lebih parah gitu. Jadi kalau dibuka, buka sekalian begini, masker tuh. Jadi jangan, kan ada yang scuba itu diginiin, Ya, ya kan? digituin. Itu lebih baik dicopot telinganya gitu. Makanya enakan yang model begini karena dia bisa dibuka secara total gini, nggak nempel di dagu. Karena ini area expose yang dia bisa menambah virusnya nempel di sini gitu. Maksudnya nggak keluar gitu. Bahaya. Oke. Iya, keluar rumah kemanapun, virus ada di mana-mana. Berarti satu, kita harus optimal menghindari kontak. Karena gini, kontak itu gini, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, kontaknya sedikit sebentar dan yang memapar ke kita sedikit. Nah, itu otomatis perlindungan kita akan lebih kuat. Ya nggak? Iya. Kontak sebentar, terus sedikit paparannya. Misalnya kita memang hanya sebentar di situ, gitu. Otomatis kan yang memapar ke kita sedikit. Ya, risikonya rendah kan otomatis kita, makanya kenapa orang ada yang imunnya kuat atau OTG dan lain sebagainya, itu mungkin karena dia terpapar, tapi terpaparnya itu sedikit gitu. Jadi imunitasnya masih kuat. Sedangkan imunitas kita kalau kita berada dalam intensitas yang terus-menerus, nah itu walaupun kita kuat ya, otomatis kan ketemu lagi, terus lagi, apalagi durasinya lama, ya otomatis perlindungan kita pun akan melawan lebih banyak lagi virus, dan itu kan berarti bisa jadi dia kewalahan. Makanya kenapa bisa drop gitu loh. Oleh karenanya, kalaupun kita harus terpaksa berada di ruang tertutup yang banyak orang, berarti please sebentar gitu. Kalaupun tidak memungkinkan sebentar, bagaimana caranya kita melindungi diri kita dengan sekuat mungkin. Minimal tangan tuh harus bawa-bawa terus ya, pembersih tangan gitu. Dan kayaknya udah, kalau untuk intensitas lama ini masker harus masker yang medis lah gitu. Pakai kacamata kalau memang belum punya face shield gitu kan. Kenapa? Karena minimal kan kita kalau mau guruk mata, oh iya gitu kan, kena kacamata dulu gitu kan. Betul. Ingat kita lagi pakai kacamata. Mengingatkan gitu, ya. itu. Ya, ya gitu. Dan itu tuh menghindari juga penularan dari udara, ya kan, gitu. Oleh karenanya ya, artinya udah tahu itu susah, udah tahu itu berat, marilah kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing. Jaga diri dan keluarga sebaik mungkin. Mengingatkan kiri kanan juga, kolega-kolega, rekan kerja, dan sebagainya. Teman-teman. Iya, benar. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti sambung lagi topik yang lain. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi sama-sama. di topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.